Ya otomatis sebenarnya kalau sudah menarik lawan jenis, jadi di dalam dunia usaha juga gampang. Apalagi kayak biasa dipakai oleh wanita-wanita malam. Ya, jadi ini masuknya Thai Black Magic ya. Jadi karena untuk mendapatkannya aja biasanya di Thailand itu sampai ada pembongkaran makam. Misalnya mayat yang baru meninggal dalam posisi hamil, itu biasanya jadi incaran. Jadi dibakar sambil dibacakan mantra dengan lilin, biasanya seperti itu. Sampai itu meleleh menjadi minyak. Cuman masalah karma balik ke karma masing-masing ya. Ibarat saya hanya menyediakan pisau, pisau itu mau digunakan untuk masak atau untuk merampok, itu kembali ke penggunanya. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Pemirsa Ganjil, hari ini saya akan memperkenalkan satu benda ya, namanya minyak dagu mayat ya. Seperti apa sih? Ayo kita lihat langsung. Jadi gini, minyak dagu mayat itu sebenarnya asalnya ya, sejarahnya itu berasal dari Melayu sebenarnya. Jadi ilmu sihir orang Melayu zaman dulu ya. Cuman sudah dibawa atau diadaptasi pada zaman kerajaan Kamboja, Thailand, Khmer ya. Jadi sampai sekarang yang masih dilestarikan itu masih di Thailand. Jadi ini pun saya dapatnya dari Thailand gitu loh. Jadi di Indonesia sebenarnya tidak ada, kecuali dari Thailand. Karena bahan-bahannya itu ekstrim, terbuat dari benar-benar dari dagu mayat ya. Jadi cara pembuatannya itu didapat dari mayat wanita hamil ya, yang mati berlayar. Jadi saat berlayar mati atau meninggal, kemudian dagunya itu dibakar menggunakan lilin sambil dibacakan mantra sampai menetes. Nah itulah yang diambil, seperti itu. Boleh dikasih lihat? Boleh, saya akan kasih lihat. Ini contohnya. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada yang namanya yantra ya. Yantra itu sebenarnya raja. Dari zaman dulu sudah ada dipakai di Thailand. Ini sebenarnya mantra dari Khmer, Kamboja asalnya. Seperti ini. Ya, saya kasih lihat dalamnya ya, contohnya ya. Nah. Jadi bentuknya memang seperti balsem. Jadi kalau orang Thailand ini sebutnya speng disebutnya. Jadi ini cara pemakaiannya dioleskan ke alis dan dagu. Nanti kita praktekkan, mungkin boleh kita contohkan. Jadi sebelum mungkin menggunakannya ada ritual-ritual tertentu nggak sih Mas? Ada, pasti ada. Nanti akan diberitahukan caranya, tapi rahasia. Biasanya hanya untuk klien saya yang membutuhkan. Tapi mungkin di hari tertentu atau apa gitu untuk minyak ini? Kalau ini saya rawat aja sih. Biasanya saya rawat dengan dikasih dupa seperti itu. Atau mungkin dia dikasih makan juga nggak sih? Karena kan bisa dipakai dari mayat atau seseorang yang pasti ada jiwanya juga. Ya, itu. Pasti akan tertinggal ini. Ya itu. Oleh karena itu makanya kita berikan dupa. Seperti itu. Seperti itu. Boleh kasih lihat mungkin? Ya, boleh silakan. Ini dupa untuk makanannya. Biasanya kita juga tambahkan lilin di sini. Ini untuk apa Mas? Jadi untuk penerangan lah, simbol aja. Ibaratnya kalau orang yang usaha, karena ini bisa juga untuk orang usaha.
Gitu ya. Untuk mungkin menarik lawan jenis atau Ya otomatis sebenarnya kalau sudah menarik lawan jenis, jadi di dalam dunia usaha juga gampang. Apalagi kayak biasa dipakai oleh wanita-wanita malam. Biasa untuk menarik rezekian juga, memperlancar usaha, supaya bertemu orang juga mudah gitu, tidak ada hambatan. itu dicampur dulu atau gimana? Biasanya saya campur dengan minyak mani gajah. Jadi Boleh ada. Ya ini ya. Ini minyaknya ya. Jadi sudah dicairkan juga ini. Itu bisa tahu itu asli. Itu dari mana Mas? Kalau orang yang sudah tahu udah biasa sih, udah tahu lah. Memang nggak mudah sih, banyak palsunya juga. Dan nggak gampang juga dapat yang seperti ini. Dulu saya dapat dari segini ya, sekarang tinggal segini. Itu nanti dicampur tuh khasiatnya cukup ini. Sudah banyak sih testimoninya. Gitu loh. Dari perempuan malam, dari orang yang usaha supaya mudah, bisnisnya lancar, gitu. Terutama sales lah ya. Ini bisa kita coba gitu ya Mas ya? Bisa, nanti kita praktekkan kalau ada orang yang mau. Oke pemirsa Ganjil Misteri, saya akan melakukan ritual untuk Mas Endri untuk dilakukan pembukaan auranya sekalian, ya, dari minyak dagu mayat tersebut, supaya energinya selaras dengan tubuh Mas Endri. Mas. Ya, Mas. Oke pemirsa Ganjil, hari ini saya akan coba mempraktekkan kepada pasien ya. Ini salah satu pasien saya, coba untuk mempraktekannya seperti apa. Silakan Mas, pegang minyaknya. Ini gimana Mas? Jadi cara pemakaiannya adalah dioles dulu ke tangan, kemudian dicampur, ditaruh dulu minyaknya sorry. Ya, jadi. Kecampur ke dua tangan yang ini nih, jempol sama jempol. Oh, jempol ini. Ya, ya. Kemudian, oh, ada mantra juga, Master? cukup diniatin aja. Cukup, Niatinnya untuk apa? Apakah untuk supaya ketemu orang lebih gampang, untuk bisnis atau apa? Silakan. Kemudian ke dagu. Nah, tujuannya adalah siapapun yang melalui tatapan mata akan terhanyut lewat Mas, ya. Kemudian omongan Mas dari mulut sini supaya dapat mempengaruhi orang lain. Tujuannya seperti itu. Jadi sih buat karir aja, Mas. Ya, untuk karir bisa. Bisa ya? Bisa. Itu. Tidak ada. Yang penting kita ada perawatan sih. Kita pasang dupa aja. Pasang dupa. Gitu. Tapi dari hari itu nggak sih untuk pakai? Kalau hari bebas, kapan aja. Tapi perawatan itu malam Jumat biasanya dipasangin dupa. Jadi sebenarnya kalau di Thailand ini ya ini jalur paling ekstrim ya. Orang-orang Thailand sih menyebutnya Naman Prai ya. Jadi Naman Prai ini sudah dikenal lah paling ampuh kalau untuk pemikat pengasihan jalur kerejekian. Ini udah testimoninya udah banyak sekali lah. Itu loh. Itu apa hanya digunakan di Thailand saja atau mungkin di Indonesia sendiri salah satu hal yang baru atau memang jarang ada orang yang tahu gitu Mas?
Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya udah banyak juga yang tahu ya. Cuman memang kalau asalnya pembuatannya itu banyak di Thailand. Dan di Thailand itu juga kan sebenarnya nggak bisa seterusnya dapat barang itu karena kan dari mayat asli. Ya, jadi ini masuk ke Thai Black Magic ya. Jadi karena untuk mendapatkannya aja biasanya di Thailand itu sampai ada pembongkaran makam. Jadi kalau ketahuan ada penguburan misalnya mayat yang baru meninggal dalam posisi hamil, itu biasanya jadi incaran ya. Jadi seperti itu, makanya di pihak keamanan Thailand sendiri sudah melarang sebenarnya hal-hal seperti ini. Jadi ini seperti benda-benda gelap juga sih sebenarnya. Pertama-tama itu minyak itu kita dapatnya biasa itu peninggalan ya, bukan biasanya baru dapat saat ini. Jadi itu barang peninggalan biasanya. Nah itu biasanya didapat itu juga dari ritual-ritual ketat ya. Jadi saat membakar dagu mayatnya itu pun ada mantranya. Tidak bisa orang sembarangan yang melakukan hal seperti itu. Jadi dibakar sambil dibacakan mantra dengan lilin biasanya seperti itu sampai itu meleleh menjadi minyak. Ya, jadi kalau di Thailand sendiri itu ada campuran seperti membuat balsam ya, supaya lebih mudah pemakaiannya. Itu disebutnya speng. Di Thailand itu disebut speng. Seperti itu. Jadi ini sudah dicampur beberapa ramuan, tentunya ramuan-ramuan khusus ya, yang dapat menunjang kekuatan dari energi si minyak tersebut. Bisa, jadi ada beberapa faktor ya, bukan hanya itu aja. Jadi ada juga misalnya minyak perawan yang mati bunuh diri, itu bisa juga. Atau orang pria pun mati bunuh diri itu juga bisa dibuat ya seperti itu. Bahkan sampai karena semakin lama semakin sulit dipakai hewan biasanya. Jadi dari hewan juga bisa. Yang paling bagus adalah meninggal keadaan hamil yang dalam perjalanan laut seperti itu. Itu paling bagus. Hamilnya juga ada, misalnya hamil muda kah atau apa? Ya hamil anak sulung biasanya seperti itu. Tidak ada tanggal khusus atau hari khusus selama dia bisa dapat dan dia bisa mendapatkannya. Yang buatnya harus yang udah pengalaman di bidang itu. Karena ada mantra khusus yang tidak diketahui semua orang. Berawal dari rasa penasaran saya karena memang pengkoleksi benda-benda bertua ya. Jadi hal-hal seperti itu dari mancanegara seperti Thailand saya ingin tahu, saya mencari dan saya ingin memiliki. Banyak ya, jadi banyak juga penggunanya dari seperti wanita malam seperti itu ya. Jadi ada juga orang dagang, orang bisnis, pengusaha seperti itu. Tapi kebanyakan memang penggunanya adalah wanita malam. Itu untuk menarik pelanggan. Betul, tujuannya seperti itu. Tapi itu lebih ampuh dari minyak pelet-pelet lainnya nggak sih? Masalah keampuhan itu kembali ke keyakinan juga ya, karena benda-benda seperti ini akan bekerja efektif jika keyakinan kita kuat. Sudah pernah ada yang seperti itu dan saya sudah pernah mendapatkan testimoninya. Cuman masalah karma balik ke karma masing-masing ya. Ibarat saya hanya menyediakan pisau, pisau itu mau digunakan untuk masak atau untuk merampok itu kembali ke penggunanya. Tidak, jadi kita tidak perlu sampai pakai tumbal segala macam, tidak, karena minyak dagu mayat itu sudah tergolong efektif dan aman ya, karena sudah diberikan mantra ya, jadi seperti rajahan khusus, jadi untuk mengunci energi dari minyak tersebut, jadi relatif aman dan tidak ada ritual-ritual yang aneh.
Ya, tadi saya ada jelaskan sedikit. Jadi kalau kita mengoles ke alis, itu tujuannya adalah melalui tatapan mata kita dapat menghanyutkan seseorang. Ya, jadi kemudian kita oleskan di bawah mulut seperti ini, dagu. Apa yang kita bicarakan dapat mempengaruhi orang lain. Tujuannya adalah seperti itu. Karena dua hal itu sangat penting dalam dunia bisnis, dalam dunia pengasihan, itu sangat diperlukan. Tatapan dan ucapan. Itu bisa ke arah situ, tergantung niat dari si pemakainya. Kembali ke niat si pemakainya. Mau digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk relasi bisnis agar dapat kepercayaan, itu juga bisa. Karena itu tidak hanya selalu ke lawan jenis ya. Jadi ke sesama jenis bisa, tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan, seperti itu bisa. Tapi kalau misalnya dia udah lama gitu, apakah harus kembali ritual atau masih mungkin kekuatannya hanya mungkin setahun atau mungkin tidak ada batas? Biasanya ini digunakan pada saat kita mau bertemu seseorang. Jadi kita pakai dan kita oleskan saat mau bertemu seseorang. Jadi efeknya nanti akan hilang setelah kita mandi atau kita cuci muka. Seperti itu. Jadi harus dioleskan terus? Iya. Jadi saya sarankan biasanya seperti itu. Kalau pasien saya ya gunakan saat mau bertemu seseorang di event yang penting saja. Karena untuk dapatkan minyak ini nggak gampang gitu loh. Dan ini bukan dari Indonesia ya, ini dari Thailand, dan ini juga barang peninggalan sebenarnya. Jadi bukan barang-barang baru, karena sekarang ini peraturan pemerintah di Thailand sangat ketat ya, karena maraknya orang mengincar mayat-mayat, jadinya ada pidananya yang saya tahu di Thailand. Jadi ini barang peninggalan, makanya dari botolnya pun agak kusam. Kalau dampak pasti ada, tapi dampaknya seperti yang diharapkan. Kalau dampak negatif tidak ada, Kak. Relatif aman seperti saya jelaskan, karena energi itu sudah dikunci dengan rajahan. Jadi rajahan tersebut sudah dibuat oleh master atau guru pembuatnya. Tujuannya apa? Untuk mengunci energi itu dan menetralisir energi negatif yang ada di minyak tersebut. Ya justru memang itu yang dicari, karena harus penasaran. Harus mati penasaran, biasanya itulah yang digunakan, dimanfaatkan, energinya besar, seperti itu. Berarti langka juga? Langka sekali, itu loh. Dan banyak palsunya juga, kalau kita nggak kenal dari master yang pembuat aslinya, beresiko kita dapat yang palsu. Nah, bagaimana bisa membedakan asli dan palsu? Kalau kita dapatkan dari orang yang kita percayai aja. Misalnya kita langsung ke master di Thailandnya, pembuatnya. Misalnya ada master A, master B, ya, yang sudah terakreditasi lah, reputasinya sudah baik. Dari situ aja kita ambil. Biasanya seperti itu. Jadi gini, karena kalau misalnya kita berikan hanya minyak dagu mayatnya aja kan sudah langka. Jadi untuk kita mencampurnya dengan minyak mandi gajah juga yang punya fungsi yang sama gitu loh. Jadi supaya energinya tidak terlalu berbahaya. Jadi kita semacam menetralisir. Ya kalau dari saya sendiri sih saran saya gunakan dengan bijak. Ya itu aja, karena kalau kita tidak bijak nanti kelak akan menyusahkan diri kita sendiri, bukan karena dari bahaya atau tumbal dari minyaknya, tapi dari perbuatan yang kita lakukan itu sendiri, dari karma yang sudah kita lakukan. Misalnya kita melakukan itu demi atau untuk bersenang-senang atau menyia-nyiakan atau untuk bermain-main dengan anak orang seperti itu kelak akan membahayakan diri kita sendiri, untuk karma kita sendiri. Kalau minyak ini lebih baik digunakan dengan bijak, dengan keperluan, misalnya kita untuk menarik pasangan kita yang sudah pergi, karena kita sangat sayang sama dia, itu bisa seperti itu, lebih bagus dan lebih bijak.